Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pada pertemuan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan menggunakan media video ini. Semoga dengan segala keterbatasan ini tidak mengurangi niatan kita atau keseriusan kita dalam menuntut ilmu. Mbak-mbak santri sekalian, pada pertemuan kali ini yang kita pelajari adalah materi pola bilangan. Di bagian pertama ini perlu kita definisikan terlebih dahulu apa sih sebenarnya pola bilangan itu, apa yang menjadi maksudnya dan apa yang pengertian dari pola bilangan. Untuk itu di sini ada ilustrasi atau contoh gambar yang semoga bisa mengilustrasikan apa itu pola bilangan. Sebagian terlihat di slide atau di video kita bahwa pada contoh ini memperlihatkan potongan kue gitu ya. Awalnya utuh, kemudian ketika dimakan pertama itu diambil seperempat, kemudian ketika kiri bawah itu dimakan dikonsumsi yang kedua berkurang setengahnya lagi, seperempatnya lagi, jadi yang berkurang menjadi setengah. Dan selanjutnya ketika dipotong yang ketiga kita akan dapat memprediksi dengan lebih mudah, yaitu nanti ketika dikonsumsi untuk yang ketiga kalinya sisanya nanti akan berkurang 3/4-nya atau menjadi seperempat bagian saja. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana pola bilangan itu dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kita dalam menghitung atau memperkirakan nilai selanjutnya. Secara definisi, pola bilangan itu dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Jadi sebagaimana yang terlihat, sini ada ilustrasi di bagian kiri itu ada sebuah genteng yang disusun dengan pola yang teratur, suatu pola yang teratur, kemudian di sebelah kanan itu tidak berpola sama sekali, jadi tinggal ditaruh aja. Maka dengan demikian ketika kita diminta untuk memilih, tentu saja kita akan memilih bagian atau contoh genteng yang sebelah kiri karena dia memiliki pola keteraturan. Begitu juga dalam hal konteksnya bilangan atau dalam hal apapun, alangkah baiknya jika sesuatu itu ditempatkan dalam pola yang teratur. Dengan demikian, contohnya genteng tadi, ketika dia disusun dengan pola yang teratur, maka dia akan menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam hal ini, kalau hujan nanti tidak akan bisa menahan air supaya di atas. Kalau musim panas misalkan dia akan bisa menahan suhu panas itu sehingga tidak masuk ke bagian dalam rumah. Begitu juga ini bisa diaplikasikan di bidang kehidupan yang lain. Bayangkan kalau itu disusun tidak dengan pola yang teratur, itu kalau hujan airnya tetap masuk, atau kalau panas yang berada di dalam rumah akan terkena sengatan sinar matahari. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini ada beberapa sub bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ini ada menjelaskan jenis-jenis pola bilangan, tapi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 7 tipe pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Yang kedua ada pola bilangan genap, kemudian selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci. Yang keempat adalah pola bilangan Pascal, yang kelima adalah pola bilangan persegi, yang keenam adalah pola bilangan persegi panjang, dan yang ketujuh adalah pola bilangan segitiga. Sedangkan untuk pertemuan selanjutnya pada pertemuan minggu depan itu kita akan mempelajari pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Baik. Kemudian terkait dengan materi pola bilangan ini, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu sehingga nanti harapannya bisa memudahkan kita dalam memahami materi bahasan. Yang pertama adalah suku atau urutan bilangan, nanti dinotasikan dalam simbol U besar. Kemudian yang selanjutnya adalah suku ke N, itu adalah urutan bilangan ke N atau disimbolkan dengan notasi U besar N kecil. Di sini misalkan ada ilustrasi, contoh bilangannya urutannya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka U1 atau bilangan urutan pertama adalah 1 dan U3
atau urutan bilangan yang ketiga itu adalah 3. Baik, ini adalah istilah contoh penerapannya dan istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam memahami materi pola bilangan. Subbahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Jadi pola bilangan ganjil itu dapat diartikan sebagai bilangan-bilangan yang tidak habis dibagi 2, itu arti bilangan ganjil. Maka pola bilangan ganjil ini nanti terdiri dari, nah ini bilangannya adalah 1, 3, 5, 7. Sehingga pola dari bilangan ganjil ini kalau kita lihat 1, 3, 5, dan 7 dan seterusnya, nanti kalau diperpanjang itu bisa 9, 11, 13 dan seterusnya. Maka bisa kita tentukan formulanya adalah UN sama dengan 2N-1. Jadi 2 kali N-1. Kita buktikan sekarang. Misalkan sekarang U1. Maka U1 itu 2 dikalikan 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah sama dengan 1. Nah ini misalkan, nah ini terbukti ya. U1 sama dengan 1. Selanjutnya U2 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 1. Jadi 2 kali 2 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini betul sesuai ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah U4 itu sama dengan 2 kali 4 dikurangi 1 atau sama dengan 7. Betul ya, ini U4 juga sama dengan 7. Sekarang ada pertanyaan sekarang. Berapakah U10? Untuk menjawab ini, maka kita bisa mempergunakan formula ini, sehingga untuk menjawabnya nanti U10 itu sama dengan 2 kali N, N-nya 10 dikurangi 1. Atau sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, ini adalah jawaban suku yang ke-10 pada pola bilangan ganjil. Kemudian ini adalah pola bilangan ganjil. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pola bilangan genap. Jadi seperti ini, pola bilangan genap adalah deret bilangan, barisan bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan yang habis dibagi 2 atau bilangan genap. Itu arti bilangan genap. Maka dari nilai di atas bisa kita lihat di sini 2, 4, 6, 8 ini adalah jumlah bulatan yang ada di gambar itu. Ada 2, 4, 6, 8 ya. Sehingga pola dari pola bilangan genap ini adalah UN sama dengan 2 dikalikan N. Ya, kita buktikan sekarang. U1 itu adalah 2 kali 1, 2, betul ya. Sini 2. Kemudian U2 itu sama dengan 2 kali 2 atau sama dengan 4. Kemudian U4 itu 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, jadi formula ini nah ini sudah betul atau mewakili dari barisan bilangan yang sudah ada. Sehingga sekarang misalnya ada pertanyaan, berapakah U9? Maka untuk menjawab ini, kita gunakan formula yang ada. Di mana formulanya adalah UN sama dengan 2 kali N. Maka jika yang ditanyakan adalah U9, maka jawabannya adalah 2 dikalikan 9 atau sama dengan 18. Nah, ini jawaban jika yang ditanyakan adalah U ke-9. Jadi ini adalah untuk pola bilangan genap. Sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Jadi pola bilangan Fibonacci ini adalah pola bilangan di mana bilangan selanjutnya itu terbentuk dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Dalam hal ini misalkan U3 nah ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, U5, U6, U7 dan seterusnya. Maka
U3 ini adalah penjumlahan dari U1 dan U2. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian 1 plus 2 sama dengan 3. 2 plus 3 ini 2 plus 3 sama dengan 5. Kemudian 3 plus 5 sama dengan 8. 5 plus 8 sama dengan 13 dan seterusnya. Maka buktinya sehingga pola dari bilangan Fibonacci adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya atau UN itu sama dengan UN-1 plus UN-2. Atau misalnya kita buktikan sekarang U3 itu sama dengan U2 plus U1. Nah, 1 plus 1. 1 plus 1. Hasilnya 2. Kemudian U5 itu sama dengan U4 plus U3. Jadi U5 ini adalah penjumlahan dari 3 plus 2. Kemudian U7, U6 plus U5 yaitu sama dengan 8 plus 13. Misalkan ditanyakan di sini U9. Untuk menjawabnya, maka terlebih dahulu kita harus mencari U8. Di mana U8 itu adalah penjumlahan antara U7 plus U6. Di mana U7 adalah 13, U6-nya adalah 8. Sehingga U8 adalah 21. Sehingga dengan demikian kita bisa mencari U9 itu adalah penjumlahan dua suku sebelumnya yaitu U8 ditambah U7 atau sama dengan 21 plus 13 atau sama dengan 34. Jadi inilah adalah jawaban ketika ada pertanyaan berapakah U9 pada pola bilangan Fibonacci. Baik, ini adalah pola bilangan yang ketiga. Selanjutnya yang kita bahas adalah pola bilangan yang keempat yaitu pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini mengacu kepada bentuk segitiga Pascal seperti yang terlihat pada video. Jadi misalkan ada satu ini, kemudian nanti dia berkembang ke kiri. Ketika dia deretnya nanti bergeser ke kiri sini, nilainya tetap 1. Nah, dari sini ke kanan juga tetap nilainya 1. Kemudian ke bawah ini, nah nanti ini tetap ke bawah 1, 1. Kemudian ini 2 ini adalah penjumlahan dari 1 ke 1. Ini ditambahkan. Kemudian ini juga 1 plus 2 hasilnya ini. Bawah ini. Ini juga ditambahkan hasilnya ke bawah ini. Ini 1 plus 3 ini dijumlahkan ke sini. Ini 3 plus 3 dijumlahkan hasilnya 6. 3 plus 1 dijumlahkan hasilnya 4. Nanti berturut-turut 4 plus 6, 10, 1 plus 4, 5, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5. Jadi berturut-turut seperti ini. Maka nilai dari suku pada pola bilangan Pascal ini adalah ini dijumlahkan ke kiri. Jadi baris pertama ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan terakhir ini baris keenam. Jadi dijumlahkan ke kanan. U1 sama dengan 1, ini U2 sama dengan jadi 1 plus 1, 2. U3 itu 1 plus 2 plus 1, 4. Kemudian U4 itu 1 plus 3 plus 3 plus 1 lagi 8. Kemudian U5 itu 1 plus 4, 5. 5 plus 6, 11. 11 plus 4, 15. 15 plus 1, 16. Kemudian yang terakhir U6 itu adalah 1 plus 5, 6. 6 plus 10, 16. 16 plus 10, 26. 26 plus 5, 31. 31 plus 1 sama dengan 32. Nah, ini adalah suku pada pola bilangan Pascal. Sehingga dapat kita nyatakan formulanya adalah sebagai berikut. UN-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N-1. Atau ini kita buktikan di sini. U1 sama dengan 2 pangkat 1 min 1 atau sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1 di sini.
Kemudian U3 atau nilai suku urutan ketiga, suku bilangan urutan ketiga adalah 2 pangkat 3 dikurangi 1 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya terakhir U6 itu sama dengan 2 pangkat 6 min 1 atau sama dengan 2 pangkat 5. Sehingga nilainya adalah 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian sekarang misalkan ada pertanyaan 2 pangkat 9. Maka UN sama dengan 2 pangkat 9 min 1 atau 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah senilai 256. Jadi ini adalah U9 pada pola bilangan Pascal. U9 itu adalah suku bilangan urutan ke-9. Baik, ini adalah pola bilangan Pascal. Selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu bisa diilustrasikan sebagai berapa jumlahnya kotak pada video ini. Jadi ada 1, kemudian 4, ada 9, ada 10. Dimana suatu bentuk benda itu dikatakan persegi jika panjang dan lebarnya itu sama besarnya. Jadi kalau lebarnya 1, panjangnya juga 1. Kemudian kalau lebarnya 2, panjangnya juga 2. Kalau lebarnya 3, maka panjangnya juga 3. Kemudian kalau panjangnya 4, lebarnya juga 4. Nah, ini maka dia dikatakan persegi. Sehingga dengan demikian, nah ini nilainya ini ke sini 2, ke atas juga 2. Ke samping 2, ke 3, ke atasnya juga 3. Ini ke sini juga 4, ini ke atas juga 4. Sehingga pola bilangan persegi itu UN-nya dapat kita nyatakan sebagai N pangkat 2. Berapapun dia. Maka bisa kita buktikan di sini U1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, betul. U3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, di sini betul. Kemudian U4 sama dengan 4 pangkat 2 atau sama dengan 16, betul ya. Nah, sekarang misalnya ditanyakan berapakah nilai U7, maka ya harus dicari bahwa U7 itu sama dengan 7 kuadrat atau sama dengan 49. Nah, ini. Jadi ini adalah suku ke-7 pada pola bilangan persegi. Baik, ini adalah pola bilangan yang kelima, yaitu pola bilangan persegi. Kemudian selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Di mana pola bilangan persegi panjang ini dapat dikatakan persegi panjang jika panjangnya itu lebih besar dibandingkan lebarnya. Jadi kalau dalam hal ini panjangnya itu 2, lebarnya 1. Ini ya. Ini 2, lebar 1. Kemudian ini 3, ini 2. Kemudian di sini 4, jumlahnya ke sampingnya 4, ke atasnya 3. Di sini ke sampingnya 5, ke atasnya 4, berturut-turut. Jadi polanya seperti itu. Maka kalau ini bisa kita nyatakan nilainya itu di sini 1 kali 2 itu 2. Ya. Kemudian ini 2 kali 3, ini 1 kali 2. 2. Ini 2 kali 3 itu 6. Ini 3 kali 4 itu 12. Ini 4 kali 5 itu 20. Maka formulanya itu kita bisa nyatakan sebagai berikut. Jadi UN itu sama dengan N dikalikan N plus 1. Atau kita buktikan sekarang U1 sama dengan 1 dikalikan 1 plus 1 atau 1 kali 2 sama dengan 2. Betul, di sini ya. Kemudian U3 itu sama dengan 3 dikalikan 3 plus 1 atau 3 kali 4 sama dengan 12. Betul. Kemudian U4 itu sama dengan 4 dikalikan 4 plus 1 atau 4 kali 5 sama dengan 20. Betul ya, 20. Kemudian di sini ada pertanyaan, berapakah U8? Nah, maka untuk menjawab ini U8 maka sama dengan 8 dikalikan 8 plus 1 atau sama dengan 8
kali 9 sama dengan 72. Nah, ini jawaban ketika ada pertanyaan berapakah suku ke-8 pada pola bilangan persegi panjang. Baik, ini adalah pola bilangan persegi panjang. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Sebenarnya pola bilangan segitiga ini adalah kalau mbak-mbak santri semua sudah melihat pada pola bilangan persegi panjang, maka pola bilangan segitiga itu sebenarnya adalah setengah dari pola bilangan persegi panjang. Ya, jadi misalkan di sini suku pertama itu nilainya 1, suku kedua itu nilainya 3, suku ketiga itu nilainya 6, suku ke-10 itu nilainya suku keempat nilainya 10. Nah, ini adalah setengah dari pola bilangan persegi panjang. Maka formulanya itu bisa kita nyatakan sebagai berikut ya. Kalau pola bilangan persegi panjang tadi nilainya adalah n dikalikan n plus 1, maka pada pola bilangan segitiga ini nilainya adalah n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Itu kita buktikan sekarang. U1 itu sama dengan 1 dikalikan 1 plus 1 dibagi 2, atau sama dengan 1 kali 2 dibagi 2 sama dengan 1. Betul ya? Kemudian U3 itu sama dengan 3 dikalikan 3 plus 1 dibagi 2, atau 3 kali 4 dibagi 2 sama dengan 6. Betul, U3 sama dengan 6. Kemudian U4 terakhir sama dengan 4 dikalikan 4 plus 1 dibagi 2, atau 4 kalikan 5, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Betul juga, 4. Kemudian ada pertanyaan, berapakah U8? Nah, maka untuk menjawab U8 ini ya kita sesuai formulanya. U8 itu sama dengan 8 plus 8 plus 1 dibagi 2, atau sama dengan 8 dikalikan 9 dibagi 2. Ini bisa kita coret sini 4, sehingga jawabannya adalah 36. Ini adalah suku ke-8 pada pola bilangan segitiga. Baik, semoga materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat dipahami. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu, dan semoga kita diberikan kepahaman. Kita akhiri kelas kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.